Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amran. Ya, bagaimana kabar, Pak? Apakah sehat-sehat hari? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah juga luar biasa, Pak. Sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Oke ya, Pak ya. Alhamdulillah. Sesuai informasi yang Bapak sampaikan bahwa sebentar sore Bapak akan melakukan coaching ya, Pak. Betul seperti itu, Pak? Iya, iya, benar sekali, Pak. Iya. Dalam kegiatan coaching sebentar sore, apa-apa saja atau hal apa yang Bapak sudah persiapkan? Iya, hal yang sudah saya persiapkan dalam melakukan coaching ini, Pak. Yang pertama adalah saya sudah mempersiapkan tentang rubrik penilaian dari apa yang akan saya lakukan nanti. Kemudian juga saya sedikit belajar juga tentang apa-apa saja yang menjadi tuntutan sebagai coaching, Pak. Jadi ini dua hal yang sudah saya persiapkan dalam melakukan coaching nanti, Pak. Eh, jadi persiapannya Bapak ini sudah bisa dikatakan sangat matang ya, Pak ya. Nah, Insya Allah, Pak. Ya, walaupun sebenarnya sudah sangat matang, di sini tetap saya akan mengingatkan ya, Pak, iya, bahwa iya. jangan lupa dalam kegiatan proses coaching sebentar sore, Bapak harus tetap memperhatikan apa-apa kompetensi inti yang akan dilakukan dalam kegiatan proses coaching. Adapun kompetensi intinya itu, Pak, yang pertama adalah presence-nya. Seperti apa kehadirannya di dalam kegiatan coaching itu. Yang kedua, yakni bagaimana proses pendengarannya. Apakah proses pendengarannya ini aktif atau tidak. Dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak nanti sampaikan itu berbobot atau tidak. Jadi mohon ya Bapak Iya, Haryono dengan rekannya sebentar ketika proses coaching itu diperhatikan kompetensi-kompetensi inti ini. Oke ya Pak ya, itu iya, saja Pak. yang Iya, saya pesankan dan ingatkan kepada Pak Haryono dalam kegiatan coaching sebentar. Insya Allah kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu amin. apapun dan Ah, insya Allah juga saya akan usahakan hadir dalam proses kegiatan coaching yang Pak Haryono akan laksanakan sebentar sore. Jadi itu saja ya, ya terima Pak kasih. atas Ya, apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferdino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak Ferdino? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, jadi tujuan saya melakukan pertemuan dengan Pak Ferdino pada hari ini, ya ini melakukan coaching kepada Pak Ferdino. Untuk itu saya ingin mendengarkan kira-kira ada masalah yang dihadapi oleh Pak Ferdino saat ini atau tidak. Ya, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan apa yang menjadi masalah saya. Jadi masalah yang saya hadapi adalah tentang beban ini, beban beban kerja, beban kerja saya. Jadi saya merasa bahwa beban kerja saya ini sangat luar biasa banyak sehingga sangat sulit saya untuk membagi waktu dengan tugas pokok saya sebagai guru.
Bahkan terkadang tugas pokok saya sebagai guru terabaikan karena beban kerja yang biasa. Itu masalah yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Nah, lantas dari pertemuan kita pada hari ini, apa yang Bapak Ferdino harapkan ataupun hasil yang Bapak Ferdino harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Ya, saya berharap pada pertemuan ini dapat apa namanya mencari solusi atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sehingga saya dapat bagaimana cara bagi waktu saya dengan tugas beban kerja saya yang banyak dengan tugas pokok saya sebagai pengajar. Gitu, Pak. Ya, jadi saya dapat simpulkan bahwa Bapak berharap semoga pertemuan kita hari ini dapat menemukan solusi tentang masalah Bapak mengenai beban kerja, ya, sehingga Bapak sulit untuk berbagi waktu dengan tupoksi Bapak. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, kira-kira ya Bapak, beban kerja yang saat ini yang membuat Bapak itu merasa sulit untuk berbagi waktu itu seperti apa sulitnya itu, Pak? Oh iya Pak, jadi eh, tugas tambahan saya di sekolah itu yang pertama saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Atau kan eh, waka kurikulum itu kerjanya itu luar biasa Pak, dari mempersiapkan guru sampai dengan siswa absen dan sebagainya. Yang berikut saya yang paling menyita banyak waktu itu adalah eh, tugas tambahan saya sebagai bendahara BOS. Bendahara BOS ini yang biasa sangat menyita waktu saya Pak, sehingga kadang-kadang saya tidak bisa masuk kelas atau melakukan pembelajaran di kelas, sehingga apa yang saya rencanakan, belajar yang saya rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Iya, jadi saya memahami apa yang menjadi permasalahan dari Bapak. Yang pertama, Bapak sebagai Wakasek dan juga dan juga sebagai apa namanya guru yang juga memiliki tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Nah, Ya, sekarang iya sebagai Wakasek dan juga sebagai guru yang memiliki tugas tambahan sebagai bendahara BOS, memang iya menurut saya juga ini adalah sesuatu yang juga menjadi masalah yang harus kita carikan solusi pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apa kondisi ideal yang menurut Bapak itu guru yang tidak memiliki beban kerja ataupun guru yang memiliki waktu banyak terhadap bukan hanya pada uh, pekerjaan sebagai guru uh, pekerjaan sebagai guru dan juga hanya sebagai kepala sekolah. Kira-kira kondisi yang ideal yang Bapak harapkan seperti apa? Yang idealnya. ya. Kalau ideal menurut saya sebenarnya hukum tambahan itu tidak masalah. Yang penting jangan beberapa tugas tambahan. Gitu. Menurut saya yang ideal itu misalkan saya hanya sebagai kepala sekolah kurikulum atau hanya sebagai tambahan sebagai bendahara BOS gitu. Seperti mungkin salah satunya bisa atau dari tugas tambahan saya. Gitu. Nah, dari apa yang sudah Bapak alami saat ini, apakah Bapak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memecahkan masalah ini? Kalau ada, apa yang menurut Bapak faktor yang bisa membuat Bapak itu bisa keluar dari masalah tersebut?
Halo Pak, Ya, halo ya, ya, Pak mohon maaf Pak, Ferdinand tadi ya. terlempar. Ya, Eh, mohon maaf tadi saya oh terlempar. iya, saya ulangi Bisa pertanyaannya Pak ya. diulangi Pak. Ya, ya Pak. Iya. Jadi dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, saya bertanya kepada Bapak, apa yang membuat Bapak bisa keluar dari masalah ini? Ataupun faktor-faktor apa yang Bapak dapat lakukan agar masalah ini bisa Bapak atasi? Seperti itu, Pak. Kalau saya, salah satu tugas tambahan saya mungkin bisa diberikan atau diinginkan ke orang lain. Memang saya rasa harus itu saya minta salah satu tugas saya mungkin bisa diserahkan ke orang lain atau gimana Pak. Oh Kalau iya, 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 iya. Nah, ya, itu adalah faktor-faktor yang menurut Bapak bisa menyelesaikan masalah Bapak. Nah, sekarang kekuatan yang Bapak miliki ataupun kekuatan yang ada di sekolah itu yang menurut Bapak bisa berpeluang untuk apa namanya bisa mewujudkan rencana Bapak itu kira-kira seperti apa? ya, kalau eh, yang saat ini kan sebenarnya kemarin itu kenapa sampai saya memiliki eh, dua tugas tambahan itu karena memang hanya saya sendiri yang ada di PNS atau ASN yang ada di sekolah. Namun pada saat ini sudah ada guru P3K yang masuk di sekolah. Nah, mungkin saya berpikir kekuatan bisa untuk menjawab permasalahan yang saya ini. Jadi mungkin kepala bisa menjelaskan uh, sekolah. Iya. Nah, berarti dengan posisi yang ada saat ini berarti Bapak sudah mulai ada peluang atau menganggap bahwa ini sudah menjadi kekuatan Bapak untuk bisa apa namanya menyelesaikan masalah dari Bapak. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, eh, kapan Bapak akan melakukan hal itu atau memulai rencana itu? Eh, dalam dekat beberapa hari ini atau saya akan mencari waktu untuk bertemu dengan kepala sekolah. Mungkin saya akan apa namanya akan membicarakan hal ini bahwa dengan keberadaan P3K mungkin bisa membantu saya untuk melakukan tugas tambahan saya yang lainnya, misalkan bendahara atau kepala sekolah. Nanti akan dibicarakan dengan kepala sekolah dalam waktu dekat ini yang menjadi rencana saya Pak. Iya. Jadi Bapak sudah memiliki rencana untuk mendiskusikan ini dengan kepala sekolah. Nah, saya hanya berharap saja semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak bisa menemukan solusi dari masalah masalah ini ya. Nah, sekarang dari pertemuan kita pada hari ini, saya bertanya kepada Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama saya merasa sangat tenang dan terbantukan, sehingga apa yang selama ini ada di pikiran saya eh, jadi lebih kuat dengan adanya percakapan ini. Karena pikiran untuk menghadap kepala sekolah itu memang sudah ada, tapi
selama ini masih saya itu ya masih samar-samar gitu. Nah, dengan adanya pertemuan ini dia jadi lebih kuat lagi sehingga saya lebih yakin untuk bertemu kepala sekolah dalam hal membicarakan masalah ini seperti itu, Pak. Ya. Kemudian dari pembicaraan kita pada hari ini juga, solusi apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, solusi yang saya dapatkan itu tadi. Jadi mungkin saya harus lebih berkomunikasi dengan kepala sekolah. Yang pertama dan yang kedua, mungkin saya memang harus apa fokus saja di salah satu tugas tambahan, jangan dua tugas tambahan seperti itu. Sehingga tidak mengganggu tugas dan tugas saya sebagai seorang guru yang mengajar. Halo? Ya. Jadi saya mengulang kembali apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi solusi yang Bapak sudah dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, yang pertama Bapak akan mendiskusikan hal ini kepada kepala sekolah, kemudian juga Bapak sendiri juga sudah berencana untuk fokus kepada suatu pekerjaan agar tidak mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan barangkali ini memang sudah solusi yang menurut saya adalah solusi yang memang tepat buat Bapak. Dan ini tinggallah Bapak yang berkomitmen untuk menentukan kapan Bapak akan memulai rencana itu. Jadi terima kasih Bapak ya pada hari ini sudah bersedia untuk melakukan kegiatan coaching bersama saya, dan semoga masalah Bapak pada hari ini bisa terselesaikan dan Bapak bisa bekerja sesuai dengan yang kondisi ideal yang Bapak harapkan. Terima kasih Bapak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Iya, atas waktunya. dan dan juga saya ingatkan kepada Bapak agar tidak sungkan-sungkan untuk menghubungi saya apabila ada hal yang perlu harus Bapak eh, sampaikan kepada saya mengenai masalah-masalah Bapak. Nanti kita akan sama-sama membahas masalah Bapak, kita akan cari sama-sama solusinya. Semoga Bapak ke depan bisa menjadi seorang guru yang memang benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan yang ditetapkan, dan insya Allah kita tetap ke depan masih berkolaborasi dengan baik untuk demi peningkatan pendidikan kita ke depan, Bapak. Ya, demikian Bapak ya. Ya, demikian. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak setelah melakukan coaching tadi, kabarnya apa? Luar biasa? Atau Luar ada biasa. Masya Allah. Sedikit ada kendala juga Pak, cuma ya untuk itu saya juga sedikit mendengarkan ataupun meminta umpan balik dari Bapak mengenai apa yang saya sudah lakukan tadi Pak. Oh, ya. Jadi sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi, dari proses kegiatan coaching yang Pak Haryono lakukan dengan teman Pak Haryono tadi, itu sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa menurut saya karena pertama, Bapak sudah memperhatikan indikator kompetensi yang telah ada. Terus dalam kegiatan coaching juga Bapak sudah menerapkan alur-alur tirta yang ada. Nah, olehnya itu bolehkah saya bertanya mengenai tahapan-tahapan tirta yang Bapak jalankan tadi? Iya, boleh sekali Pak. Ya, jadi tahapan-tahapan alur tirta yang sudah saya laksanakan tadi, yang pertama tujuan utama di mana saya dengan Coach C itu sama-sama merumuskan
apa yang menjadi tujuan ataupun hasil yang kita harapkan dalam pertemuan pada saat itu. Kemudian yang kedua, proses identifikasi masalah, di mana saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali ataupun mengidentifikasi masalah dari si coach tadi. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Rencana aksi, di mana di tahapan rencana aksi ini saya juga sudah memberikan kesempatan kepada si coach untuk dapat memberikan jawabannya tentang rencana aksi yang akan dia lakukan nanti pada saat perbaikan ataupun pemecahan masalah dia nanti. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah sebuah komitmen di mana di dalam tahapan ini saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangunkan komitmen dari si coach untuk bagaimana tetap menjaga apa yang sudah dia laksanakan ataupun apa yang sudah baik dia laksanakan pada saat itu untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi itu alur cerita yang sudah saya laksanakan pada saat melakukan coaching, Pak. Oh iya, sungguh luar biasa ya Pak proses coaching yang Bapak lakukan. Iya. Jadi selain melaksanakan, memperhatikan kompetensi inti dalam proses coaching, alur tirta juga itu sudah terlaksana dengan baik. Baik ya Pak, saya simpulkan bahwa proses kegiatan coaching yang Bapak lakukan hari ini itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Dan kalau menurut pribadi saya Pak, proses coaching yang Bapak lakukan ini sungguh sangat hebat, mantap, dan kalau diberikan skor yang Bapak dapatkan itu sudah di atas rata-rata, itu hasilnya 4 dari total skor 4. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan dari proses coaching yang Bapak lakukan hari ini. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini Pak, karena Bapak sudah bisa melaksanakan coaching dengan sangat-sangat luar biasa. Saya undur diri Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.